Selamat pagi semua, Salam. Puji nama Tuhan atas kebaikan, kemurahan, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk hidup berkarya di hari ini. Mengawali segenap aktivitas kita di hari ini, mari kita mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah dibangunkan pada pagi hari ini dalam keadaan selamat dan sehat. Hari ini kami terima dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Hari ini pula akan kami isi dengan segenap aktivitas kami. Oleh karena itu, hamba memohon Tuhan senantiasa menyertai kami. Untuk mengawali kegiatan kami di hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya, demikian pula jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Kitab Ulangan pasal 17, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20, judul Hukum tentang Raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Amin. Ibu Bapa sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel akan tinggal dan menetap di tanah perjanjian sesuai yang ditetapkan Tuhan Allah. Pada tempat yang baru ini, bangsa Israel akan memulai tatanan kehidupan dari semua aspek bidang, termasuk dalam pengangkatan seorang raja. Tuhan Allah lah yang memberikan hukum untuk menjadi pedoman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Penulis kitab Ulangan disampaikanlah
hukum perjanjian pengangkatan seorang raja sebagai berikut. Seorang raja bagi bangsa Israel dipilih dan ditetapkan dari Tuhan Allah. Kerajaan yang bersifat teokrasi, bersumber dan bertanggung jawab kepada Allah. Seorang raja bagi bangsa Israel sendiri tidak boleh dari bangsa lain. Seorang raja bagi bangsa Israel tidak boleh banyak memelihara kuda dan tidak akan membawa bangsa Israel kembali ke Mesir. Seorang raja bagi bangsa Israel tidak banyak memiliki istri atau tidak berpoligami. Seorang raja bagi bangsa Israel tidak banyak mengumpulkan emas atau perak yang sifatnya untuk memperkaya diri sendiri. Hal yang khusus lagi dalam kerangka pengangkatan dan penetapan seorang raja adalah seperti yang terdapat di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Apabila seorang raja Israel sudah duduk di atas tahta kerajaan, ia akan menyuruh orang menulis baginya salinan hukum menurut kitab imam-imam orang Lewi. Salinan kitab ini menjadi pedoman dan dibaca oleh raja seumur hidupnya. Dari salinan hukum inilah ia belajar hidup takut akan Tuhan Allahnya. Dan raja berpegang pada segala isi hukum dan ketetapannya ini untuk melakukan supaya raja tidak tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya raja tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah tersebut. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari nas ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber hukum bagi hidup kita. Karena Ia menghendaki orang hidup menurut ketetapannya. Sebab orang akan berbahagia memegang ketetapan Tuhan yang tidak melakukan kejahatan, tetapi menurut jalan Tuhan. Arahan Tuhan merupakan tuntutan yang di dalamnya adalah prinsip-prinsip operasional, baik perseorangan maupun bersama-sama. Orang percaya harus selalu meminta kepada Allah agar diberikan kasih karunia yang diperkenankan untuk melaksanakan hukum di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada saat ini kami Tuhan izinkan untuk menjalani hari-hari hidup di hari ini. Sumber kekuatan kami hanya ada pada Tuhan. Dan sepanjang hari hidup ini, di hari ini, biarlah Tuhan yang akan menuntun, menyertai dan memberkati kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami temukan di hari ini. Entah itu baik ataupun tidak baik. Tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang baik bagi kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami ingin berdoa dan menyerahkan dalam keadaan dan masa pandemi kami saat ini. Kami terus memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan atas dunia dan negeri kami
bahkan atas daerah kami. Lingkupilah kami dalam kuasa kasih Tuhan. Berikan perlindungan kepada kami. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa sakit penyakit ini. Tutup bungkus kami dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Dan pada saat ini juga ya Allah, kami ingin berdoa dan menyerahkan untuk jemaat kami, yaitu Jemaat Meruwe 1. Kami mohon kiranya Bapa, Engkau menilik, Engkau memimpin keberadaan jemaat ini. Diberkati setiap rumah tangga keluarga Kristenmu. Diberkati dalam penata layanan kehidupan bergereja. Bahkan Tuhan senantiasa memberkati hamba pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, di mana mereka tetap dan terus untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Kiranya kasih kuasa Tuhan tetap ada memimpin di dalam kehidupan persekutuan mereka. Dan Tuhan kiranya mengasihi mereka semua. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.